Oke guys, untuk video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya ya. Yang kemarin saya cuman mengulas di bagian menu-menu yang ada di luar saja. Untuk kali ini saya mau mencoba ya, sambil melihat menu-menu apa saja yang ada di dalam karaoke prosesor ini ya. Nanti coba kita koneksikan ke laptop sini ya. Nah ini. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu ya. Ini powernya. Untuk kabel USB nya sudah saya hubungkan ini guys ya. Ini sudah saya hubungkan langsung ke laptop sini. Kemudian kita nyalakan dulu powernya ini. Nah, sudah nyala guys. Untuk kemudian ini saya menggunakan speaker aktif yang kecil ya, untuk sekedar mencoba saja ini ya. Sudah nyala guys. Nah, habis nyala nih ya. Nah, seperti ini sudah nyala. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu ya ini ya. Langsung saja kita nyalakan. Ini tadi softwarenya sudah saya install di sini guys. Nah, coba kita lihat, kita klik. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tampak softwarenya. Kemudian coba kita koneksikan ya. Ini coba ini kita klik connect-nya. Nah, connect. Nanti kalau sudah connect di sini akan tampak PC connection gitu ya di bagian layar dari karaoke prosesor. Dan kita sudah bisa mengoperasikannya lewat sini ya. Seperti ini. Kita tunggu sebentar ya, loading guys. Nah, sekarang sudah terhubung guys. Sekarang sudah terhubung dengan laptop saya ya. Di sini ada tandanya PC connected ya, sudah terkonek ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat ya menu-menu nih di bagian sini ya, di softwarenya karaoke prosesor ini. Kita lihat di sini ada output 1 di bagian sini, L, R, SL, SR, C dan sub. Nah, ini adalah menunjukkan bagian outputnya guys ya. Ada 6 output. Untuk LR nya kita bisa menyeting. Di sini ada equalizer ya. Ada equalizer seperti ini ya. Ada equalizer nya di R juga. Ini di bagian outputnya sesuai dengan keinginan ya. Kalau ini untuk bagian L dan R, outputnya untuk karaoke biasanya di kanan dan kiri ya ini ya. Di bagian bawahnya bisa kita cut di sini ya. Nah, ini HPF nya ada guys. HPF dan LPF di sini dibawakan dicepaki ya. HPF dan LPF nya. Untuk LR nya kemudian di sini output channel 6 dari di bagian sub. Nah, ini subnya juga bisa disetting. Ada HPF dan ada juga LPF. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini guys, untuk setting egg overnya di bagian sini ya. Di bagian bawah sini ini nampak egg overnya. Kalau kita naikkan sini frekuensi untuk di bagian LPF nya ini kita naikkan, coba. Nah, seperti ini ya. Kayak manajemen guys ya. Di masing-masing output ada nih ya untuk egg overnya, egg over di bagian bawah. Kemudian di bagian kanannya lagi ada kompresor limiter ya ini ya. Ini kompresor limiter bisa disetting ya. Disetting plus 3 dB atau 0 dB atau min juga bisa ini ya.
Nah, seperti ini. Kemudian di sampingnya lagi ada ini, ada signal configuration ya untuk mikrofon, musik dan efek. Di sini ada muting, efeknya bisa di mute, kemudian musiknya juga bisa di mute, polaritinya juga bisa dibalik nih guys ya, di bagian sini. Ini musiknya bisa dibalik polaritinya, atau efeknya juga bisa. Nah, seperti ini. Ini ada signal konfigurasi untuk setting ya. Di bagian atas ada setting reverbnya nih guys. Nah, seperti ini ya, setting reverb. Kalau kita mau nyeting di bagian sini ya, di bagian depan kemarin ada 3 input mikrofon ya. Input mikrofonnya ada 3 di sini, coba kita lihat. Nah, di bagian sini guys ada gambarnya mic ini ya. Coba kita tekan. Nah, ini sudah muncul ini ya. Untuk setting equalizernya kita tinggal mengatur di bagian sini ya. Nah, seperti ini. Kita angkat, kita turunkan bisa ini ya, untuk equalizer dari setting mikrofon. Di bagian sini guys untuk mikrofonnya, ini muting mikrofonnya. Nah, seperti ini. Coba kita mute, nyala ini. Nah, sudah otomatis sudah connect ya. Kalau untuk setting lewat laptop, kita tinggal arahkan yang di bagian sini ya, seperti ini. Ini untuk mikrofonnya, mutingnya di sini. Kemudian ini efeknya guys. Nah, efek di mikrofonnya jadi satu ya settingannya ya. Kita bisa melihat di sini ada parameternya ya. Kita coba nanti sekalian kita bunyikan parameternya seperti apa ya, suaranya kayak apa kayak ini ya. Ini di sebelah kiri mikrofon ini ada gambarnya efek ini ya, reverb. Di bagian reverbnya juga terdapat ini HPF dan LPF guys. Nah, ketika kita membutuhkan tingkat di frekuensi berapa untuk efeknya juga bisa ini ya, agar tidak gelebuk-gelebuk ya untuk suara efek. Terus lagi di sebelah kanannya efek, kita lihat settingnya musik ini ya. Aduh, sebentar ini. Nah, ini kita lihat di bagian paling kanan sendiri ada bagian musik ini ya. Ini muting musik. Nah, ini kita bisa muting langsung dari sini. Untuk musik juga bisa disediakan juga ini guys ya. Di bagian musik ini disediakan juga ini untuk HPF dan LVF nya juga. Bisa di-cut bawahnya, bisa di-cut atasnya juga. Kemudian apa mana guys ya, di sini kemarin ya yang teramat penting ini ya. Di sini disediakan feedback guys ya. Ada feedbacknya, kalau kita tekan sini nyala sendiri ya ini. Nah, antisipasi untuk feedback ini ya. Ketika mikrofon kita terlalu dekat dengan monitor, kalau teman-teman belum nyeting EQ-nya kan bisa feedback ya. Untuk antisipasi kita tekan di bagian sini, ada feedbacknya. Nah, seperti ini ya guys. Ada 9 equalizer ya nih ya, 9 parametric equalizer, 9 titik ya sini. Seperti ini. Masing-masing input polaritinya bisa dibalik, bisa dimuting. Kemudian noise gate nya di sini juga ada guys. Nah, ini tadi kelupaan ya. Di bagian sini ada noise gate.
sebelahnya ada delay ya ini ya. Nah, ini komplit guys, kayak di LMS ini ya. Ada delaynya juga untuk setting nanti jika LR nya digabungkan dengan subwoofer, kita setting di delaynya. Nah, sementara kita mencoba saja ya ini ya seperti apa. Kita lihat menu-menu yang ada di dalam sini, ternyata komplit guys, mewakili banyak aksesoris sih ya. Kalau kita memakai mixer manual bisa, kita harus beli kompresor, limiter, crossover juga ada, noise gate. Ini mas sudah komplit ini guys ya. Master musiknya di sebelah sini. Oke, coba kita langsung saja ya guys ya. Kita coba, ini saya ada mikrofon. Waduh sebentar, ini apa sing lepas ini guys. Untuk nyoba ya, tadi sudah saya nyalakan di bagian powernya sana. Kemudian coba sini saya muting dulu ya di bagian mikrofonnya, nanti kalau kebuka kayaknya biar tidak terasa langsung gerok gitu ya. Maaf guys, ini sambil megang kamera ya. Coba kita nyalakan. Cek tis. Nah, guys, oh nyes, efeknya nyes, secik, 1 2 tis, secik, 1 2 tis, secik, cik, setis. Untuk setting mikrofonnya bisa dirubah ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada equalizer parametrik, ada 9 titik ya ini ya. Bisa di setting di gear ini frekuensinya yang mana yang mau di bus atau mau di cut, terserah teman-teman ya guys. Nah seperti ini ya, mic syukur muni guys, setis, secik. Nah coba kita lihat di bagian setting efek sini ya. Ini coba kita matikan, cik. Nah efeknya kita mute guys, kita mute, efeknya langsung hilang, efeknya nggak ada. Coba kita kembalikan lagi ya, kita aktifkan lagi. Halo, cik, tis, 1 2 cik, 1 tis 1 2 cik. Nah seperti ini ya. Karaoke prosesor digital ini guys, bisa untuk karaoke, untuk acara-acara kecil juga bisa ya, seperti rapat atau apa, elektron, organ tunggal. Coba kita play musik ya. Saya mute tadi ya musiknya, coba kita nyalakan. Ini EQ-nya bisa kita setting ya. Ini untuk equalizernya bisa kita cut, bagian bawahnya juga bisa. Ini kita matikan juga bisa, kita bypass juga bisa.
Oke guys, kiranya demikian ya video dari saya. Buat teman-teman yang mau merakit atau membuat karaoke keluarga atau tempat-tempat karaoke ya, bisa jadi referensi ya ini video dari saya. Semoga teman-teman yang belum tahu bisa menjadi tahu ya. Nantikan video berikutnya dari Eko X Audio. Matur nuwun.